Wali saja pasti setiap waktunya selalu bersama Allah, kolbunya itu selalu bersama Allah, ingatannya, kolbu selalu berzikir lah kalau bahasa itunya. Nah, apalagi Kanjeng Sultan Aulia, jadi selalu bersama yang maha mulia, ruhnya itu. Nah, ketika beliau hadir, karena sebagai Sultan Aulia hadir ke satu majlis, saya penuh keyakinan majlis itu pun akan terbawa mulia. Dan mudah-mudahan yang hadirnya pun kita terbawa mulia. Amin. Tentang kemuliaan ini sebetulnya saya ada sedikit cerita nih, boleh cerita Bu ya? Ya. Saya waktu saya kuliah S1 kan di Suryalaya. Nah, waktu itu mahasiswa agak sedikit diistimewakan lah oleh Pangarsa Abah itu karena mau dijadikan kader katanya oleh Abah itu. Jadi sering punya akses lah ke madrasah itu, sering dikasih pintu lebih lah dibandingkan tamu lain mahasiswa itu. Jadi saya sering ke madrasah lah gitu. Suatu hari kami itu ingin napak tilas namanya itu. Sama kan di sini ada istilah napak tilas juga ya. Napak tilasnya Pangarsa Kang Haji Dudun, itu putra paling besar Pangarsa Abah. Jadi beliau itu sering dikasih riyodoh, diantaranya jalan kaki lah ke makam-makam para wali. Jadi waktu itu kami ada kelompok riyadoh lah, izin ke Abah gitu, Abah. Cuman mungkin bahasa saya kurang tepat waktu itu ya. Abah, kami kelompok riyadoh mau ziarah napak tilas Kang Haji Dudun ke makam. Saya lupa itu ada sebuah makam. Saya sebut karena wali itu terkenal karomahnya Abah kan saya. Padahal itu kan kalimat yang nggak perlu sebetulnya ya. Saya sebut karomahnya. Abah senyum, kata Abah, apa? Karomah katanya gitu. Karomah, kamu kan mahasiswa, tahu nggak apa itu karomah, kata Abah itu. Secara ilmu kata-kata etimologis lah kalau bahasa itunya ya. Itu kan dari, kalau di Indonesia kannya dari kemuliaan kan, karim yang mulia kan, mulia. Kita ini kan makhluk yang mulia, kata Abah itu. Jadi kita ini sebetulnya sudah punya karomah, kata Abah itu. Kita semua ini sudah punya karomah. Cuman karomah kita ini tertutupi, kata Abah itu, terhijab. Bahkan ada yang disalahgunakan, kata Abah itu ya. Di situ saya malu gitu ya. Jadi sebetulnya kita ini semua sama potensinya dengan para wali itu. Ya sama. Bahkan kan dikatakan, tadi juga disebutkan bahwa kita ini makhluk yang paling mulia. Ya, jadi tadi kalau Kanjeng Sultan Aulia selalu bersama yang maha mulia, beliau sudah pasti mulianya, lalu hadir di majelis ini akan terbawa mulia. Mudah-mudahan kita, istilah bagi kita mah, kembali mulia mungkin ya, oleh kemuliaan beliau gitu. Karena tadi kemuliaan kita ini lebih banyak, terutama saya lah, lebih banyak terhijab oleh dosa ya. Hijab itu kan rata-rata dari dosa kita. Nah, jadi alhamdulillah saya yakin ini majlis akan terbawa mulia oleh beliau. Amin. Dalam sebuah tarekat kan kehadiran ruh suci seperti ini itu biasa itu ya. Bahkan Pangarsa Abah itu pernah mengatakan ketika kita mengucapkan sholawat saja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kata, itu Kanjeng Rasul hadir, kata beliau itu. Ya, makanya sholawat itu betul-betul luar biasa gitu ya, sholawat itu. Jadi kalau kita mengucapkan sholawat itu, apalagi sambil zikir, dan memang harusnya sambil zikir kan, karena setiap ibadah apapun kalau tidak ada zikirnya, kata Abah, itu kosong nilainya, itu nggak bernilai. Ya, sholat aja kan lidikri, haji kan lidikri juga harus ada zikirnya, itu ibadah-ibadah itu. Nah, kembali ke yang tadi ya, jadi kemuliaan kita itu tertutupi, terhijab oleh dosa-dosa kita. Nah, mudah-mudahan tadi Kanjeng Sultan Aulia sebagai Sultan Aulia hadir tidak hanya sekedar hadir, saya penuh keyakinan itu. Masa emangnya kayak kita gitu ya, hadir cuma hadir, ikut makan gitu. Kanjeng Sultan Aulia tidak mungkin lah. Beliau melaksanakan tugas sebagai Sultan Aulia, Ketika kehadiran seorang Sultan Aulia ya, seperti halnya seorang presiden datang ke Wonogiri, kira-kira gubernur Jawa Tengah hadir nggak? Ini ada Pak Dewan nih.
kira-kira ketua DPR deh hadir nggak gitu kan? Ya itu SOP-nya mungkin aja ya, SOP lah ini istilahnya ya Pak Dewan ya. Itu kan pasti hadir. Nah ini Kanjeng Sultan Aulia hadir di majelisnya Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Suryalaya kan, yang punya wilayahnya kan guru kita Hadratus Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Tidak mungkin sahabat juga tidak hadir. Jadi saya penuh keyakinan kalau manakib dihadiri oleh Tuan Syekh, guru agung kita juga pasti hadir. Nah, dua-duanya tidak mungkin lagi-lagi sekedar hadir gitu, pasti menjalankan, melaksanakan tugasnya. Ya, pengarsa Abah apalagi guru kita, mursyid kita, tugasnya beliau itu menunjukkan, tidak hanya menunjukkan, bahkan membimbing kita untuk kembali ke asal kita. Ada bahasa lebihnya ma'rifat lah istilahnya ya, ma'rifat. Karena kita ini berasal dari Allah, akan kembali ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu ya. Jadi Kanjeng Sultan Aulia bangsa Abah selama manakib itu bekerja lah, kalau bahasa itu bekerja mungkin bahasa Jawanya apa ya, ngopeni kali ya, ngopeni ruh kita, sehingga pengarsa Abah itu ada maklumatnya. Ketika manakib sudah dimulai, diam kata Abah, diam, seperti sedang wukuf kata Abah itu, sedang wukuf, diam kita itu, karena ada yang sedang bekerja gitu. Itu Kanjeng Sultan Aulia dan mursyid kita. Bekerjanya apa? Mengevaluasi lah kalau mungkin bahasa itunya ya, mengevaluasi perjalanan rohani kita. Sudah sejauh mana nih si Qadir ini nih? Katanya ketua umum LDTKN, jangan-jangan malah paling belakangan, macet dan sebagainya. Kalau macetnya karena apa? Nah, karena berkahnya majelis manakib itu, maka beliau-beliau itu akan memberikan jalan keluar. Itu yang disebut berkah. Nah, ya, berkah dari atau karomah dari Tuan Syekh dan Guru Agung pada kita. Jadi saya penuh keyakinan setiap kita pulang dari majelis manakib, kalau mungkin bahasa awamnya itu ya, kita tidak akan dibiarkan pulang dengan tangan hampa lah gitu, dengan kosong. Pasti diberikan oleh-oleh lah kalau bahasa umumnya. Tapi oleh-oleh dari Sultan Aulia, oleh-oleh dari seorang wali agung, Syekh Mursyid, pasti bukan oleh-oleh yang biasa saja. Pasti sesuatu yang paling kita perlukan. Yang paling kita perlukan. Apa yang paling kita perlukan? Ya, kalau bahasa di dalam tarekat itu, yang paling kita perlukan adalah lancarnya proses makrifat kita kepada Allah, kembalinya kita kepada Allah. Kan kembali kepada Allah itu tidak menunggu meninggalnya, wafatnya kita, jasad kita. Harus dari sekarang mengenal Allah, yang disebut mengenal Allah lah istilahnya. Jadi Kanjeng Sultan Aulia sama Guru Agung kita Pengarsa Abah akan membekali kita, kalau bahasa di itunya energi lah, tenaga ya, tenaga agar kita bisa mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Mengapa kita harus mengenal Allah? Ini perintah dari Allah. Allah mengatakan secara umumnya, ya ayyuhalladzina wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia itu bukan untuk apa-apa kata Allah, hanya untuk ibadah, bukan untuk menikmati dunia yang fana ini, yang sementara ini, bukan, untuk ibadah. Setelah dipelajari oleh para sufi, Kanjeng Sultan Aulia dalam kitab Misrul Asrar, Pengarsa Abah dalam Miftahus Sudur menafsirkan liya'budun itu ayat liya'rifun. Jadi kata beliau, maksud dari ayat itu adalah kita diciptakan ini untuk mengenal Allah. Kalau bahasa belajar, makrifat, mengenal Allah. Jadi itulah tujuan utama hidup kita. Artinya apa? Yang paling harus kita pentingkan selama hidup di dunia ini adalah mengenal Allah. Gitu ya. Inilah yang dievaluasi, yang dicek gitu ya oleh Pengarsa Abah guru kita ini. Ini si Qadir ini keliling-keliling beberapa daerah, sudah makrifat apa enggak gitu ya. Proses makrifatnya, pendekatan diri, pengenalan kepada Allah ini semakin kenal kan kepada Allah. Kan untuk mengenal kepada Allah itu, atau kita ingin mengetahui sesuatu, mengenal sesuatu itu, diantaranya syaratnya apa? Harus dekat kan? Kalau dari jauh sesuatu itu kan sulit untuk kita kenali, untuk kita ketahui ini barang ini palsu apa enggak. Kalau jauh kan enggak ini enggak jelas. Jadi kita pun demikian. Ini bukan mentazazimkan Allah ya, bukan. Kalau kita ingin mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, maka kita harus dekat kepada Allah.
Selain dekat, oh udah dekat Pak kami, sudah dekat kepada Allah. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan, aku itu lebih dekat dibandingkan urat-uratnya begitu. Urat nadi ada yang juga urat leher. Berarti kan dekat banget. Itu Allah sendiri sudah menyatakan demikian. Aku itu lebih dekat dari beliau. Artinya sangat dekat. Tapi kenapa kok nggak terasa gitu ya? Nggak terasa. Karena apa? Sudah dekat tapi lagi-lagi terhijab Allah itu. Kalbu kita terhijab untuk merasakannya. Nah berarti yang pertama kita mungkin masih jauh ya sehingga belum mengenal betul-betul Allah. Yang kedua terhijab kita. Yang ketiga nih udah dekat hijab nggak ada misalnya tapi nggak ada cahaya nih gelap. Ya kelihatan nggak itu sesuatu ini kan? Artinya apa? Hati kita, kalbu kita gelap. Itu paling tidak ada 3 hal yang membuat kita kenapa kok sampai saat ini gitu ya belum mengenal Allah. Ya, ma'rifat kepada Allah. Ciri-ciri orang yang ma'rifat kepada Allah, dia sudah mementingkan, mengutamakan segala sesuatu Allah gitu ya, mementingkan. Dalam kalbunya itu sudah tidak ada selain Allah. Namanya juga mengenal Allah, mengenal yang maha segalanya. Jadi dia merasakan betul selain Allah itu makhluk. Dan dari semua makhluk itu kita yang paling mulia gitu kan. Yang paling mulia, maka dia orang yang sudah makrifat tidak tertarik lagi kepada selain Allah, sehingga dalam kalbunya itu hanya ini isinya itu setiap waktu itu. Nah jadi kalau kita mau evaluasi apakah kita sudah seperti itu gitu ya, kalbu kita itu udah hanya ini aja isinya. Tapi ya termasuk yang ngomong nih, ternyata enggak nih, si Kodir ini masih urusan organisasi lah, urusan kampus lah, masih masuk nih ke kalbu itu gitu ya. Tidak itu. Padahal kata pengarsa Abah, amanah teragung dari Kangjeng Sultan Aulia adalah menjaga kalbu kita agar selalu terus menerus berzikir. Ya ini dah kata Abah sambil begini nih, waktu mempraktekkan di depan kita itu yang ini kata Abah ini amanah teragung, bahasa pengarsa Abah itu amanah teragung dari Kangjeng Sultan Aulia. Tadi kembali ke yang tadi, jadi kenapa kita belum bisa mengenal Allah? Padahal mengenal Allah itu adalah tujuan utama hidup kita, ya. Karena tadi ada 3 hal tadi, kita masih jauh, kita ada terhijab, ya. Lalu hati kita masih gelap. Apa yang menyebabkan kita jauh? Apa yang menyebabkan kita terhijab? Apa yang menyebabkan gelap? Itu adalah dosa kita. Ya. Pak Kodir saya kayaknya nggak pernah melakukan dosa. Dosa itu ada dosa dohir, ada dosa batin, ya. Dosa dohir seperti misalnya mencuri, membunuh, apalagi ya berzina, gitu ya. Lalu yang dohir-dohir lah, itu. Tapi ada yang bahkan lebih dahsyat, lebih menghijab, yaitu dosa-dosa batin. Seperti saya yang sekarang sedang membicarakan, yang dibicarakannya tentang makrifat nih, tentang zikir. Tapi bisa saja saya tuh bicara tentang Allah, tapi saya di mata Allah sedang maksiat. Emang bisa tuh? Bisa. Saya sambil membicarakan apalagi melantunkan ayat Al-Quran misalnya, tapi dalam hati saya ada perasaan lebih baik, merasa diri wah sebagai ketua umum LDTKN lebih dari Mas Randy kan. Mas Randy mah pengurus daerah gitu, saya pengurus besar. Nah perasaan lebih itu adalah maksiat Pak. Sama, yang namanya maksiat ini jadi titik hitam, jadi hijau, sama-sama maksiat. Ya. Kelihatan sih ngomonginnya tentang Al-Quran dan sebagainya. Ada perasaan lebih, ada perasaan sombong. Ah itu sama, maksiat juga. Bahkan yang begitu itu jauh lebih menghijau. Nah, pertanyaannya, atau begini dulu. Ternyata dosa itu, kata pengarsa Abah itu, mohon maaf saya sudah bukan kiai bagi ini. Jadi saya sering merujuknya itu ke pengarsa Abah aja, karena pengarsa Abah sudah merangkum dari berbagai itu. Kata pengarsa Abah, dosa itu kalau dibiarkan kemudian akan berubah menjadi penyakit hati. Nah, penyakit hati inilah yang membuat hidup kita ruwet gitu, ini penyakit hati. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menyembuhkan penyakit hati? Ternyata dari sekian banyak cara yang terbaik untuk menyembuhkan penyakit hati adalah dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah. Zikrullah syifaul qulub, ya. Bahwa zikir kepada Allah itu ternyata ampuh, sangat ampuh untuk menyembuhkan penyakit hati. Ya.
Penyakit itu tuh banyak kan yang disebut akhlakul majmumah, akhlak-akhlak tidak baik, sombong, hasad, dengki, bahkan malas, pelit, yang begitu juga ternyata itu masuk penyakit hati. Ya, akan menghijab kita, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan sulit untuk mengenal Allah. Padahal mengenal Allah itu juga kunci dari kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang sebenarnya itu sebenarnya dari dilihat atau tergantung dari pengenalan kita kepada Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita ma'rifat kepada Allah, maka pasti akan semakin bahagia. Jadi kebahagiaan kita itu di ma'rifatnya itu, di mengenal Allahnya itu, bukan di jumlah ibadahnya, tidak jumlah. Apalagi kalau ibadahnya hanya dihitung yang dohir-dohir saja gitu ya, dohir saja, itu belum tentu dampaknya hasilnya kepada ma'rifatullah. Nah, jadi ma'rifatullah itulah tugas kita mengenal Allah. Apapun lah profesi kita, aktivitas kita sehari-hari, harus ada pengaruhnya kepada pendekatan diri kita kepada Allah setiap waktu. Yang mana pendekatan ini akan berdampak kepada kemakrifatan kita kepada Allah. Semakin dekat, semakin kita akan mengenal Allah. Semakin mengenal Allah, maka kita akan semakin bahagia. Nah, tadi zikirnya ternyata nggak semua zikir, kan banyak zikir itu. Ya, zikir itu banyak. Nah, salah satu syarat agar zikir itu, kalau bahasanya efektif itu apa ya? Hasilnya cepat untuk menghilangkan dosa. Beberapa kitab itu menyebutkan wa kana dzikra la yufidu faidatan tamatan illa bitalqin. Ternyata zikirnya itu harus lewat proses talqin. Ya, agar si zikirnya itu, kalau di dalam Iqodul Himam itu faidatan tamatan, kalau pengasah abal di Miftahul Usul itu hanya faidatan saja, mendatangkan manfaat yang besar, yaitu lewat talqin. Harus lewat talqin dulu zikirnya itu, baru hasilnya itu cepat untuk membersihkan penyakit-penyakit hati tadi. Ya, jadi untuk makrifat kita tuh harus banyak berzikir, karena dengan berzikir itu penghalang-penghalang makrifat di antara penyakit hati itu akan dibersihkan. Nah, zikirnya itu harus ditalkinkan. Siapa yang bisa memberikan talkin? Dalam Miftahul Sudur dijelaskan, yaitu yang takin, orang yang sudah betul bertakwa dan nakin, bersih hatinya dari selain Allah, yang disebut guru mursyid. Nah, di mana guru mursyid itu adanya? Dalam tarekat. Adanya di tarekat-tarekat. Ya, tarekat-tarekat itu selalu ada pembimbing ruhaninya yang disebut guru mursyid. Jadi dengan demikian, kalau kita ingin ma'rifat, ingin bahagia yang sebenarnya, ya, kita harus mencari guru mursyid, mencari orang yang bisa memberikan talqin. Ya, pas'alu ala ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Harus kepada ahlinya kalau soal zikir itu, yaitu ahli zikir yang disebut guru mursyid. Kalau tidak melalui talqin, zikir kita itu hanya mendatangkan pahala saja, pahala. Yang namanya pahala kan, kalau sekali saja kita tiba-tiba ada riya, 40 tahun tuh hasil mengumpulkan pahala tuh habis. Kalau soal pahala gitu ya. Makanya kalau kata teman-teman waktu diskusi, Pak, nanti mahasiswa nih biasanya suka agak nyeleneh pemikirannya di mahasiswa itu. Pak, di yaumil hisab itu nanti kayaknya ada dua pihak lah yang sebutnya ya. Dua pihak yang surprise, kaget gitu ya. Di yaumil hisab itu katanya. Yang pertama manusia. Jadi ada manusia yang nanti itu kaget ketika buku catatannya, dia merasa sudah banyak ibadahnya, ketika diperlihatkan ternyata nggak ada gitu, kosong. Karena apa? Karena tadi ibadah-ibadahnya ya tidak ada zikirnya. Bahkan sekali ria aja habis tuh catatan amalnya itu. Jadi ketika dilihat bukunya kaget ya, surprise. Yang pertama itu manusia. Yang kedua malaikat. Ternyata malaikat juga bisa kaget loh di sana. Di sana. Kenapa? Dia memeriksa buku seseorang gitu ya. Menurut catatan dia, kan yang katakan malaikat kali gitu catatan dia. Menurut catatan dia, amal ibadahnya nggak banyak gitu ya. Nilai sebutlah 1000 ya. Tapi ternyata ketika dibuka, dilihat oleh dia, oleh Allah ditambahin full gitu nilainya. Kok bisa gitu? Kaget juga tuh itu. Kenapa coba?
Jadi ada amal ibadah manusia yang tidak tercatat oleh malaikat. Ternyata ada itu, yaitu zikir hofi. Zikir hofi itu tidak tercatat oleh malaikat. Nah, padahal efeknya, dampaknya, nilainya itu besar sekali. Besar sekali sampai menjadi tadi amanah teragung kata Kanjeng Sultan Aulia kepada pemirsa apa gitu. Amanah teragung itu zikir hofi, selalu hidup hatinya, ya, yang disebut mudawamati dzikrillah. Selalu berzikir dalam keadaan berdiri, berjalan, tidur gitu ya, selalu berzikir. Itu ternyata zikir hofi, dan ini tidak tercatat oleh malaikat. Jadi itu, kalau kita ingin ma'rifat, kita harus bersihkan dosa kita. Cara bersihkan dosa kita dengan zikir. Zikirnya ternyata harus ditalkinkan oleh guru mursyid. Guru mursyid itu ada di tarekat. Tarekat itu banyak. Ada tarekat Idrisiyah, Sajiliyah. Di Indonesia kalau menurut Nahdlatul Ulama yang dinaungi oleh Jatman itu ada kalau nggak salah 48 yang muktabaroh, yang diakui benar. Tarekat itu silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Ya, nah banyak. Beberapa penelitian, para peneliti menyebutkan salah satu yang terbesar di dunia sekarang tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Ya, pakai Pondok Pesantren Suryalaya karena ada TKN yang juga dikembangkan di tempat lain, ya. Kayak di sini juga di Jombang. Kalau nggak Jawa Tengah juga ada ya TKN di mana itu ada, saya pernah dengar itu. Meranggen ya, Meranggen ya, betul itu Meranggen terkenal kan. Meranggen juga TKN, tarekat. Makanya yang di Suryalaya disebut tarekat Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Mursyidnya pengarsa Abah Ano, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, ya. Nah, itu. Konon katanya beberapa penelitian menyebutkan sekarang ini sudah sampai 15 juta orang ininya, pengikutnya, apa ihwannya, 15 juta orang. Diwadahi sekarang para ihwan itu pembinaan, lalu apalagi ya istilahnya tuh fasilitas untuk amalia dan ilmiahnya itu menjadi tanggung jawab sebuah organisasi yang di Suryalaya disebutnya LDTKM, Lembaga Dakwah Tarekat Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Alhamdulillah sekarang sudah terbentuk 130 kabupaten kota di Indonesia yang ada LDTKM-nya. Mohon doanya mungkin setelah Milad Suryalaya nanti ada LDTKM di Sydney ya, di Australia sedang proses. Lalu di Merauke ada dua-duanya jauh ini. Di Merauke di Papua itu sedang proses, insya Allah mudah-mudahan lewat September kesana. Barusan juga para wakil talqin dari Parepare tadi di Papua tadi di rumah dari wakil talqin Pak Kiai Samsudin dari Parepare. Beliau juga menghendaki ada LDTKN Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan setelah bulan. Nah ini dari Sulawesi Selatan. Kenapa harus ada LDTKN gitu ya, ada sebuah lembaga? Begini, Sayyidina Ali kan pernah mengatakan, suatu hari nanti hati-hati, kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh keburukan yang terorganisir. Ya, apalagi di era sekarang ini ya, banyak hal-hal yang kelihatannya baik, bagus ya, terorganisir sekali gitu ya, padahal itu membahayakan kita, merugikan kita, menjauhkan kita dari Allah. Kalau kita sudah jauh dari Allah, lagi-lagi apa? Kita sulit untuk ma'rifat kepada Allah gitu ya. Nah, baik. Singkatnya Bapak Ibu ya, lalu tadi zikir yang diajarkan oleh Syekh Mursyid Thariqah Qadiriyah Pondok Suryalaya, sampai Abah dan Sultan Aulia sendiri mengatakan, tarekatku ini adalah tarekat zikir saja katanya. Sampai pakai pakot intinya dalam kitabnya dia, zikir saja. Hanya zikir, artinya sebenarnya yang paling utama amaliyah dalam sebuah tarekat itu zikirnya, zikir. Gitu. Dan zikir yang digunakan juga zikir yang paling utama. Apa zikir yang paling utama itu? La ilaha illallah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu afdol, ya. Allah mengatakan ini loh yang utama. Nabi sendiri pernah mengatakan, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli. Kanjeng Rasul itu mengatakan, apa yang aku ucapkan, ucapan Nabi kan berarti udah banyak. Ucapannya itu berupa wahyu, berupa kata-kata, nasihat, segala macam, berarti udah berapa ribu ucapan yang pernah diucapkan oleh Nabi. Dari semua ribuan jutaan ucapan yang pernah dikatakan oleh Nabi, kata Nabi, yang paling utama tuh la ilaha illallah nih, kata Nabi itu. Bahkan nabi-nabi sebelumku juga, ada berapa tuh nabi sebelum Kanjeng Rasul tuh? 124.000 nabi.
Bayangin 124.000 nabi, berarti sampai paling ujung nabi siapa tuh? Oh, paling ujung sana Nabi Adam ya. Nabi Adam paling ujungnya tuh. Kan ini Nabi Rasulullah kan paling sini berarti ya. Paling sononya itu Nabi Adam. Jadi Nabi 124.000 paling ujung sana Nabi Adam, semuanya zikirnya ya yang utama dari para nabi itu juga sama. La ilaha. Itu kan dia kata Nabi sendiri kan. Abdul Qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, bukan yang lain. Allah sudah mengutamakan. Sebenarnya dasar awalnya itu Allah sudah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Allah itu zikir itu disamakan dengan Allah. Wala dzikrullahi, saking agungnya zikir itu. Dan di antara zikir itu ada yang utama kata Allah, yaitu la ilaha illallah. Bukan zikirnya akbar, yang utamanya adalah la ilaha illallah. Artinya apa? Allah sudah mengutamakan la ilaha illallah. Rasulullah mengutamakan la ilaha illallah. Lalu kita nih sebagai makhluk, sudahkah kita sekarang mengutamakan, mementingkan la ilaha illallah dalam sehari-hari kita? Ya, kan guru agung kita ketika menalkin memberikan ijazah zikir itu, paling tidak kata Abah, zikir jahar ini setiap selesai sholat fardu berapa katanya? 165 kali. 165 kali, satu kali sholat fardu. Sehari ada berapa kali sholat fardu? 5. Berarti 5 kali 165 berapa? Coba berapa? 825 kali tuh minimal dari mulut kita ini kan masih dohir ini, dohir kita bukan diri kita yang sebenarnya. Nah dari mulut kita ini keluar bunyi itu la ilaha illallah itu minimal 825. Dari mana angka-angka ini? Ada hitungannya kan, ada ilmu huruf itu ya pakai ini Kamus Al-Munjid, ada kan alif berapa, lam berapa. Jadi la ilaha illallah itu kalau dihitung dijumlahkan 165. Dan nilai itu ada efek ruhaniahnya nilai-nilai itu. Ya, jadi minimal diri kita ini dohirnya mulutnya ini keluar bunyi 825 kali la ilaha illallah. Kalau kurang dari itu, mulai itu diri kita yang sebenarnya kecewa dia. Karena apa? Diri kita yang sebenarnya itu udah ingin segera pulang kembali kepada Allah. Dia pernah bersama Allah. Diri kita ini semua pernah bersama Allah. Ya, artinya apa? Pernah merasakan kenikmatan hidup yang sebenarnya. Kenikmatan yang hakiki itu bersama Allah. Diri kita itu pernah merasakannya. Sehingga ketika di dunia ini seenak apapun gitu ya, seenak apapun dia tetap ingin pulang. Karena enggak bernilai lah kenikmatan yang ada di sini. Ini kan makhluk. Ya, nikmatan yang sebenarnya adalah Khalik, penciptanya. Ruh kita pernah bersama Allah gitu. Jadi dia rindu ingin pulang. Nah, keinginan pulangnya itu terhalang oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh dohirnya nih, oleh dohir. Jadi terhalang. Nah, dohirnya itu harus diselamatkan, dibersihkan dari dosa itu dengan la ilaha illallah. Ketika zikir la ilaha illallah kurang dari 825, artinya apa? Penghalangnya, belenggunya bertambah. Makanya sedih diri kita itu. Disitulah mulai stres, yang disebut depresi. Tahu nggak Pak? Depresi. Saya pernah ngobrol dengan psikolog, kebetulan ada salah satu ketua asosiasi psikolog Indonesia itu Ikhwan. Saya pernah ngobrol. Jadi rata-rata sekarang ini kan banyak katanya penyakit ya Bu ya. Kok banyak penyakit aneh gitu ya. Yang dulu nggak ada, sekarang ada. Ada beberapa faktor penyebabnya. Di antaranya yang pertama memang banyak zat kimia di makanan-makanan kita, itu di antaranya. Tapi selain itu ternyata penyebab utama penyakit-penyakit itu adalah stres, depresi, tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari ada kecewa gitu ya. Nah di antaranya itu tadi penyebabnya itu dalam diri kita, di bawah sadar kita, diri kita yang sebenarnya itu kecewa ketika kita zikirnya tuh kurang gitu, karena akan jadi beban ya. Ya, kan penghalang kemarifatan itu 4. Dan ini terus-terusan menghalangi kita. Setan, nafsu, dunia, dan makhluk atau manusia. Ini terus-terusan, nggak berhenti. Yang 2 di dalam diri kita, yang 2 lagi di luar diri kita. Dalam diri kita setan sama nafsu tuh. Terus dia menggunakan urusan dunia dan urusan manusia kita dijadikan alat supaya kita terhalang. Setan itu kerjanya menipu aja ya, sesuatu yang baik diperlihatkan seperti tidak baik.
sesuatu yang tidak baik diperlihatkan seperti baik gitu. Apapun itu, setan kerjanya begitu aja nipu. Nah, dia tuh, karena dia itu pernah ibadah 150.000 tahun kepada Allah dengan makrifat. Bayangkan 150.000 tahun itu ibadah si setan iblis itu gitu. Ya, makrifat dia, kualitasnya dekat sekali. Sampai dipercaya puluhan ribu tahun memegang kunci surga. Bahkan menjadi pemimpin malaikat, pernah itu iblis itu. Saking ibadahnya luar biasa. Tapi karena sombong, walaupun ibadahnya banyak, ya tidak mau sujud kan, akhirnya dia diturunkan, dilaknat oleh Allah. Tapi dia kan minta permintaan, saya akan menggoda manusia. Nah, artinya apa dia? Dia punya pengalaman yang luar biasa. Kalau dalam soal urusan ibadah gitu ya, belum nafsu kita nih. Artinya apa? Berat sekali nih. Kita itu, kenapa kita kok malas banget zikir gitu ya? Di antaranya itu, setan sama nafsu terus mengganggu kita. Belum urusan dunia kita, belum urusan anak-anak kita, tetangga kita, hubungan kemanusiaan kita. Ini mengganggu kita terus, sehingga kita tidak mengutamakan di antaranya la ilaha illallah. Kita kayaknya merasa santai-santai aja ketika dalam sehari kita la ilaha illallahnya kurang dari 825 ya. Padahal itu masalah tuh. Mulai ada masalah ketika kita kurang nih. Dari mulut kita 825 la ilaha illallah. Nabi aja kan banyak zikirnya. Gak mungkin, kenapa? Karena Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Harus banyak. Pasti yang melakukan yang pertama kali ayat itu Nabi. Jadi pasti Nabi itu zikirnya pasti banyak. Dan dia tahu lagi-lagi zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Pasti Nabi Muhammad itu la ilaha illallahnya banyak setiap hari. Padahal bagaimana tidak kurang bersihnya Rasulullah itu kan sudah dijamin maksum. Tapi istighfarnya ya, udah zikirnya udah jelas. Istighfarnya kan yang paling mudah, yang sering kita dengar, istighfarnya banyak sekali. Merasa paling berdosa Nabi. Karena begini, semakin makrifat, semakin dekat kepada Allah, semakin terlihat jelas yang disebut suci bersih itu. Yang maha suci, yang maha bersih itu betul-betul Allah. Nah, Nabi itu sudah bersama yang maha suci. Kesucian Nabi namanya juga makhluk. Sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya Nabi tetap aja makhluk, bukan holy. Kalau Allah itu kan maha suci, Nabi nggak disebut maha suci kan? Tapi dia karena sangat bersih, dia bisa bersama yang maha bersih. Nah, tapi dia melihat langsung gitu ya.